permisi dulu ya Mbak. Mbak, saya mau ketemu Pak Raja. Ruangan Pak Raja di mana ya? Sebentar aja, oke? Urusannya penting banget nih. Mbak, ini sekretarisnya Pak Raja ya? Iya. Oh, berarti sekretaris itu biasanya nggak jauh-jauh dari ruangannya bosnya. Oh, ini berarti ruangannya ya? Stop, Mbak. Mbak nggak boleh ketemu sama Pak Raja kalau misalkan belum ada janji. Sebentar aja ya. Nggak bisa, Mbak. Mbak harus lapor dulu. Ini penting banget, Mbak. Bentar aja, oke? 11 dan 12. Artinya apa, Bu Guru? Artinya, maka aku berkata kepada mereka, memohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Ya udah, anak-anak istirahat dulu ya. Kok tumben Iqbal telepon? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arsi, lagi di mana? Aku baru aja selesai ngajar, Iqbal. Dan kebetulan ini jam istirahat. Ada apa ya? Kalau hari ini kamu senggang, bisa nggak kita ketemu? Ada urusan apa emangnya? Ini soal Dimas. Emangnya kenapa dengan Dimas? Kamu kenal sama Dimas? Iya, makanya saya minta kamu ketemu sama saya buat kita ngobrolin soal itu. Gimana? Kamu bisa? Bareng sama Raja? Sepertinya kita ngobrol berdua dulu ya. Nanti mungkin kalau dibutuhkan saya bisa ajak Raja buat datang. Kenapa saya minta kita ngobrol berdua dulu tanpa Raja? Karena ini demi kebaikan Raja juga. Oke, baik Iqbal. Gue nggak bisa diam terus. Gue harus laporin ke Kak Arsy soal perselingkuhan Kak Raja. Gue nggak mau dong dia terus-terusan nyakitin Kak Arsy. Tapi gimana perasaan Kak Arsy nanti ya? Hatinya pasti bakalan hancur banget. Kalau bisa sih gue labrak aja tuh perempuan. Gue jambak sekalian rambutnya. Ngeselin banget. Tapi kan gue nggak punya cukup bukti. Apa iya mereka selingkuh? Atau cuma temenan? Atau mungkin akan kerja kali? Ya udah deh, tahan diri dulu. Jangan bilang ke Kak Arsy. Dias, ayo, ibu antar berangkat. Ayo. Ayo. Bu, Dias berangkat naik angkot aja ya. Kenapa? Soalnya udah janjian sama temen-temen Dias mau naik angkot bareng. Pasti kan seru gitu. Oh, ya udah kalau gitu Hadijah ya. Adija apaan, Bu? Hati-hati di jalan. Ya udah gaul, ya udah kalau kayak gitu. Badiru. Apa tuh Badiru? Ya baik-baik di rumah. Ya. Salim dulu. Oh iya. Assalamualaikum. Salam, Tete ya. Ya, Bu. Jadi kamu, Dimas, sama Rama itu sahabat dekat ya pas kuliah? Nggak lebih dari itu? Maksud kamu? Maaf Arsi, bukan maksud saya untuk kepo tentang kamu. Tapi saya mau nanya sama kamu. Apa Dimas pernah bilang kalau dia suka sama kamu melebihi dari sebatas sahabat gitu? Enggak pernah. Bahkan setelah kamu nikah sama Raja? Ya, setelah itu justru Aku nggak tahu sekarang apa yang lagi terjadi sama kamu, Arsi. Tapi dari apa yang aku lihat, pernikahan ini seperti dipaksain. Aku nggak lihat ada kebahagiaan sama sekali di mata kamu, Arsi. Atau di mata Raja, layaknya suami istri.
Dimas kasihan sama aku. Kasihan. Kenapa? Ya karena dia khawatir. Takut aku nggak bahagia dengan pernikahan aku. Terus? Dimas juga pernah bilang sama aku kalau dia benci sama Raja. Karena Raja suka memperlakukan aku tidak baik. Apa Dimas cemburu sama Raja? Aku nggak tahu soal itu. Kenapa kamu curiga sama Dimas? Tapi memang belakangan ini hubungan aku sama Dimas itu renggang. Makanya Dimas kecewa sama aku karena aku ngejauhin dia. Renggang. Dia kecewa. Kenapa? Aku memutuskan untuk jauh dari dia karena aku menjaga perasaannya Raja. Aku nggak mau dia salah paham lagi sama aku. Karena dulu Raja pernah nuduh aku kalau aku selingkuh sama Dimas. Padahal kami berdua nggak ada hubungan apa-apa. Oke. Arsi, maaf ya. Ya saya sebagai cowok melihat ini semua dan saya ngerasa kalau sebenarnya Dimas itu suka sama kamu. Gak mungkin. Apalagi saya lihat kalau Dimas ini nyimpen foto kamu di dompetnya. Simpan foto aku di dompet dia. Iya makanya sebagai sahabat gak mungkin dong Dimas sampai menyimpan foto kamu di dompetnya. Itu berlebihan. Sebentar. Mobil saya diserempet sama Dimas di jalan. Gak mungkin Dimas ngelakuin itu ke kamu. Terus kamu pikirin apa? Ini bekas apa? Hah? Astagfirullahaladzim. Waktu itu Raja juga pernah bilang sama aku kalau dia diserempet mobil dan dia yakin banget kalau itu mobilnya Dimas. Oh iya, kapan kejadiannya? Seminggu setelah aku nikah. Dan itu persis Dimas baru saja balik lagi ke Jakarta. Dia juga kaget kalau aku nikah sama Raja. Bahkan berulang-ulang kali dia tanya, apakah aku yakin nikah sama Raja? Kenapa dia tanya itu? Aku juga nggak tahu. Kenapa kamu nggak nungguin aku sih? Kenapa harus nunggu kamu? Maksud aku kenapa kamu nggak ngomong apa-apa dulu ke aku sih? Ini udah kedua kalinya kamu nikah dan kamu nggak bilang apa-apa ke aku, Arsi. Bahkan Dimas tanya sama aku kenapa aku nggak nunggu dia dulu. Nunggu? Awalnya aku juga mengira kalau Dimas suka sama aku. Tapi dia bilang, kenapa aku nggak bilang sama dia kalau aku mau nikah sama Raja. Mau ketemu siapa ya Mbak? Katanya adik Pak Raja, Mbak. Ada urusan penting, jadi saya langsung antar ke sini. Kalau gitu saya permisi dulu ya, Mbak. Mbak, saya mau ketemu Pak Raja. Ruangan Pak Raja di mana ya? Sebentar aja. Oke, urusannya penting banget nih. Mbak, ini sekretarisnya Pak Raja ya? Iya. Oh, berarti sekretaris itu biasanya nggak jauh-jauh dari ruangannya bosnya. Oh, ini berarti ruangannya ya? Stop Mbak. Mbak gak boleh ketemu sama Pak Raja kalau misalkan belum ada janji. Sebentar aja ya.
Nggak bisa Mbak, Mbak harus lapor dulu. Ini penting banget, Mbak. Bentar aja, oke? Aduh, bentar, Mbak. Dias,